Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan rincian perkembangan Pancasila dalam berbagai zaman. Yang pertama itu masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Pancasila sebagai dasar negara yang diresmikan sebagai proklamasi kemerdekaan 1945 dan menjadi pedoman utama pembangunan negara. Pada masa ini, penerapan Pancasila fokus pada upaya membangun negara dari ancaman ideologi seperti komunis dan syariat Islam. Pancasila dikonsentrasikan sebagai konteks nasional untuk menyatukan rakyat Indonesia yang majemuk. Selanjutnya, masa Republik Indonesia Serikat dan Demokrasi Liberal 1950 sampai 1959. Pada masa ini terjadi dinamika politik yang cukup kompleks dengan beragam ideologi politik. Pancasila harus dijaga sebagai pemersatu bangsa dalam kondisi politik yang lentur dan multipartai, meski dalam praktiknya terdapat ketegangan ideologi. Selanjutnya, masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Di era demokrasi terpimpin masa Presiden Soekarno, Pancasila mendapat penekanan pada konstitusi dan kebijakan untuk menjaga stabilitas nasional. Namun, dengan kecenderungan sentralisasi kekuasaan, Pancasila diarahkan sebagai landasan untuk persatuan nasional dan menjaga ideologi negara dari ancaman komunis. Masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi seluruh organisasi sosial dan politik dan digunakan untuk menjaga stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Pada saat yang sama, penerapan Pancasila menjadi lebih represif untuk melegitimasi rezim dan pembatasan kebebasan politik, namun menciptakan stabilitas dan pembangunan. Masa reformasi 1998, Pancasila mengalami reposisi dengan penekanan pada demokrasi, keterbukaan, penghormatan hak asasi manusia, dan keberagaman. Pancasila diakui sebagai ideologi negara dalam amandemen Undang-Undang 1945 tahun 2002. Pemerintah membentuk lembaga demokrasi seperti KPU dan Komisi Yudisial serta Badan Perlindungan HAM. Era reformasi menekankan partisipasi masyarakat dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam menjaga persatuan Indonesia. Namun, tantangan seperti menutup kekuasaan serta pengaruh ideologi lain tetap ada. Nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman moral dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara harus tetap diaktualisasikan dan dipahami secara mendalam oleh generasi muda. Intisari pelajaran bagi generasi muda. Generasi muda perlu memahami bahwa Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah, namun pandangan hidup yang dinamis yang harus terus dijaga dan diamalkan sesuai perkembangan zaman. Belajar dari sejarah Pancasila mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati keberagaman, menjunjung demokrasi, dan selalu berpegangan pada etika dan keadilan sosial. Pancasila juga mengingatkan agar jangan mudah mempengaruhi ideologi luar yang bertentangan dengan kearifan lokal dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Dengan pemahaman ini, generasi muda dapat mengambil peran penting dalam menjaga dan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan harmonis. Refleksi pribadi yang dapat diambil adalah nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, kemanusiaan, keadilan sosial, dan demokrasi bukan hanya warisan sejarah, tetapi pedoman hidup yang relevan bagi generasi muda. Dalam menghadapi tantangan global dan keberagaman yang semakin kompleks, generasi muda perlu menegakkan nilai-nilai tersebut sebagai landasan sikap dan tindakan. Peranan aktif dalam menjaga persatuan, menghargai perbedaan, serta memperjuangkan keadilan sosial menjadi kunci agar Pancasila tetap hidup dan praksi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila itu terus menjadi inspirasi untuk membangun masa depan yang inklusif dan berkeadaban. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.